Oke, jadi di video sebelumnya Rian dan Agatha disuruh milih tema wedding mereka dulu. Sekarang mereka sudah menentukan temanya dan akan lanjut membicarakan tentang venue pernikahan mereka bersama Roma. Dan supaya lebih jelas, poin-poin bahasannya gue udah bikinin timestamp di video ini. Jadi kalian bisa cek outline pembicaraan mereka mengenai venue. And so, without any further ado, enjoy. Nah Rom, jadi kan kemarin kan gue udah ngobrol nih sama cewek gue. Kita sih kayaknya mau fairy tale Ya, yang kayak kemarin lu udah jelasin itu. Kayak lagi in banget ya, lagi tren. Wah, ya. seru banget nih fairy tale nih. Ya, lanjut terus gimana? Nah, jadi kita mau nanya nih ke lu, kira-kira lu ada nggak sih rekomendasi venue atau tempat yang cocok sama tema itu biar hasilnya tuh maksimal? Kalau misalnya fairy tale tuh sebenarnya di mana aja bisa. Kayak lu mau tema apapun sih, mayoritas tema sih bisa ya untuk venue dimanapun. Oke. Nah, tapi paling penting nih, pertama-tama kalian tuh mau venue-nya indoor atau outdoor. Nah Rom, ini tuh yang pengen banget gue nanya ke lu. Jadi kan kemarin kan gue ngobrol sama keluarga gue nih. Mereka tuh mintanya tuh indoor, katanya lebih gampang. Cuma kan kalau tema fairy tale kan bagusnya outdoor ya, lebih Ya. intimate gitu kan, dan bener. lebih apa sih istilahnya back to nature ya Beb ya. Iya, kayak gitu. Nah, Jadi kalau menurut lu sendiri gimana sih? Mendingan indoor apa outdoor gitu? Sebenarnya nggak juga sih. Yang penting tuh dekor tuh bisa dimainin lah, nanti bisa jadi intimate mau indoor ataupun outdoor. Oke. Nih ya, gue kasih deh berapa positifnya kalau indoor sama outdoor. Apa Kalau indoor tuh udah pasti nggak bergantung cuaca, mau di luar hujan atau panas. Iya, benar sih. Oke. Nggak masalah. Kalau outdoor? Kalau outdoor positifnya buat orang-orang yang memang suka sama alam, jadi yang lebih kayak back to nature lah, menyatu dengan alam. Oke. gitu. Terus sih kita kayak indoor ya. Pengennya sih indoor lah, soalnya kan sayang kita udah Udah cakep-cakep, cakep. udah make Ntar up. luntur gitu kan Kalau ya. misalkan di luar, belum lagi kalau hujan, kayak kemungkinan besar indoor sih kalau kayak gitu Oke. ya. Iya ya. Nah itu biasanya balik lagi ke preferensi kalian. Oke. Nah, kalau indoor sih, ya itu cuacanya oke lah. Jadi nggak ngefek lah sama cuaca. Kayak gitu. And then next ya, hal yang harus kalian perhatiin nih, kapasitas tempat. Kayak gitu. Tamu undangan ya Iya. maksudnya ya. Kan bisa indoor tuh di ballroom lah pasti kan. Kita berapa ya Beb kurang lebih ya? Kamu udah tahu belum? Belum tahu sih, soalnya kan kalau misalkan walaupun kita pengennya intimate, tapi kan keluarga besar kalau nggak diundang tuh juga kayak Nggak enak ya. nggak enak, takut kerabat. omongan lagi. Kalau Terus kayak teman-teman gitu. kita juga kita belum tahu ya, belum kita ini. Sebenarnya kalau misalnya buat wedding ini tuh siapa aja sih harus kita undang? Ya. Nyaturnya tuh gimana sih Rom? Iya. Kapasitas. Nah, pertama tuh kalian tuh harus tahu dulu. Ini istilah kayak rule of thumb-nya. Rule of Rule of thumb-nya itu di thumb-nya. sini tuh, Oh, oke apa tuh? ya kalau kalian undang satu orang, itu biasa satu undangan tuh berlaku untuk 2 pax plus 1. Oh, Oke, plus one-nya harus ada berarti. Just to be clear, jadi kalau kalian ingin sebar 50 undangan, kalian harus cari venue yang kapasitasnya 100 pax. Sekian informasi. Nah, oke. Prepare-nya satu undangan tuh udah pasti 2 gitu. Betul. Berarti kita undang 100 bisa jadi 200 dong Beb. Iya. Berarti kalau gitu maksimal jaga-jaga 200 kali ya. Iya ya. 200 orangnya kalau pakai mobil semua udah macet tuh satu ini. Iya, ya. kalau misalnya kalian 200 undangan nih, berarti 400 orang. Iya. Berarti kalian siapin makanan untuk 400 orang. Kayak Oke. gitu. Karena kalau di venue itu omongnya tuh pax. Pax tuh berarti jumlah orangnya, bukan undangan. Biasanya tuh orang tuh suka keliru tuh di situ. Oh, oke. Nah, terus setelah itu kalian juga harus pentingin ke lokasinya, lokasi Oke. venue-nya itu. Kita belum mikirin ya Beb. Iya, belum tahu sih. Oh. Tapi yang pasti di Jakarta sih. Cuman kalau misalkan Jakarta apa daerah Jakarta mana ya belum tahu ya. Kalau misalkan kayak gitu. Tapi maksudnya gimana tuh Rom? Maksud tuh harus merhatiin venue-nya tuh kenapa tuh? Ya, soalnya lokasi itu penting. Kayak misalnya tamu kalian tuh kebanyakan tuh tempat tinggalnya pada di mana. Itu penting. Oh, oke. Kayak Oke. gitu. Jadi gampang diakses kan. Kalau misalnya kayak kejauhan dari tempat tinggal tamu-tamu kalian kan orang juga jadi kayak males lah kejauhan. Oke, Kayak gitu. And then ya berkaitan dengan itu juga pasti kan pada datang biasa pakai bawa kendaraan kan. Ya. Nggak mobil, motor. Nah, kapasitas parkiran juga penting. Oh iya, kita nggak mikir sampai sana. Ke busway kali mereka ke sini ya. Pakai kendaraan umum. Iya, karena juga ada parkirnya di luar gitu kan. Jadi kan kalau misalnya hujan kan ribet. Oh iya, Oke. benar-benar. Berarti sih kemungkinan kita kayak maksimal di 100 aja kali Beb ya. 100 ya boleh lah. Oke, jadi nah tapi kalau misalkan kayak gitu kan sekarang lagi pandemi nih Rom. Nah itu tuh kira-kira masih bisa nggak sih kita ngerayain wedding yang tamunya tuh 100 gitu? Masih possible nggak? Terus kalau misalkan ada nggak sih kayak protokol yang harus kita ikutin gitu? Nah, tentunya protokol sekarang sih makin lama makin banyak ya.
kayak gitu. Dan itu protokol memang harus banget dipatuhi. Kalau buat sekarang sih kayak misalnya kayak ballroom besar, itu kapasitasnya cuma hanya diperbolehkan 100 sampai 200. Malah kadang-kadang pun 200 pun nggak boleh. Jadi maksimal 100 ya paling Kurang lebih ya. amannya ya, amannya pas dong 100. kita ya. Pas deh sama kita nih. Ini tuh berkaitan sama yang kemarin kita udah bicarain loh. Yang kemarin itu kita bicarakan kan kalau misalnya di venue itu kan kemarin itu hanya cuma kapasitas cuma boleh 25%. 25%. Berarti bener roll of thumb itu 25% ya. Dan sekarang itu kebanyakan 100 yang diizinkan. Oke. Makanya tuh minimum pax-nya awalnya 500, turun jadi 100. Oh, itu yang kemarin lo bilang makanya ballroom bisa jadi murah, tapi sebenarnya bukan makin murah. Bukan. Oke. Kayak gitu. Tapi kapasitasnya diturunin karena ada aturan PSBB ini ya kalau di Jakarta. Oh, tapi kalau misalkan kayak gitu berarti udah nggak bisa standing dong ya Rom? Iya, benar. Nah, ini kita udah bicarakan ke selanjutnya ya, makanan. Heeh. Oh, Nah, oke. Hal yang harus diperhatiin makanan ya. Setelah kapasitas kita lanjut ke makanan. Oke. Makanan tuh ada 2 macam. Kalian bisa pilih mau buffet atau set menu. Oke. Oh. Buffet yang kayak biasa berarti. Ya, kalau buffet Kayak tuh prasmanan. prasmanan. Nanti juga ada food stall-nya. Oke. Kayak gitu. Terus yang kedua itu adalah set menu. Kalau kalian pengen intimate, dia itu set menu. Which is makanannya itu bakal keluar satu persatu. Oh jadi satu-satu disajikan, kelar baru satu lagi. Iya. Oh. Cuman ya kayak di masa pandemi seperti sekarang ini, Heeh. ya boleh buffet sebenarnya. Heeh. Cuman nggak boleh standing. Oh, tetep Semua pokoknya harus sitting. Oh, Jadi oke. buffet itu akan di-serve. Oh, di serve satu-satu Iya, ya. akan Nah, serve. tapi kan Rom nih, kan tadi kan lu bilang kan kalau misalnya kita food itu udah include sama venue ya. Jadi kan udah include sama hotelnya nih. Cuma kan kadang kemarin pas gue lagi nyari-nyari venue itu tuh ada venue yang belum include sama makanan tuh Rom. Nah, itu Iya. gimana? Iya, biasanya itu pasti bukan hotel kan ya. Iya, bukan hotel. Nah, kalau buat hotel gitu, biasanya dia kayak cuma ada biasa sewa tempat sendiri. Betul. Ini emang lebih agak ribet. Jadi bayar dulu, kalian akan bayar dulu untuk urusin venue-nya dulu, terus setelah itu kalian akan ngurusin ke cateringnya. Oke. Nanti ada beberapa pilihan catering. Biasa sih venue-venue udah pada kerjasama ya dengan beberapa pilihan catering. Itu kalian tinggal pilih mana yang sesuai dengan price point budget kalian. Nah, kalau gue pilih venue gini nih, lu bisa ngurusin cateringnya nggak nih Rom di Bisa, Alicia? bisa. Oh, bisa dong. Di Alicia ada beberapa kerjasama dengan catering yang emang udah oke lah. Berarti aman dong. Aman. Tapi kalau misalkan kayak gue sukanya sama makanan di restoran ini, terus gue kayak mau ada food stall khusus untuk dia gitu, itu bisa nggak kayak Nah, gitu Rom? itu sama aja tuh kalau misalnya di hotel ataupun di venue non hotel, pasti kalau misalnya di luar rekanan dia atau di luar in-house-nya dia, Iya. itu pasti ada namanya corkage fee. Sebagai informasi tambahan, corkage fee adalah istilah spesial untuk additional charge kalau kamu ingin buka wine yang kamu bawa dari luar hotel atau venue. Lain namanya kalau kamu bawa vendor makanan dari luar hotel. Additional charge-nya biasanya disebut outside vendor fee. Sekian informasi. Corkage free Iya. tambahan berarti. Biasanya tuh hitungannya tuh seberapa banyak porsi yang kalian bawain. Oh, jadi hitungannya Dari per luar. box dari merekanya. Iya. Astaga. Misal kalian bawa dari keluar 100 porsi gitu. Iya. Misalnya dari daerah misalnya Ah. kok orang-orang tua dari Palembang gitu suka Iya. bawa pempek gitu Pempek, ya. iya. Diimpor dari Palembang Oh. ke Jakarta. Ah. Nah, itu biasanya kalau 100 porsi itu per 100 porsi itu kena 2 sampai 3 juta. Apapun sih nggak harus pempek ya, maksudnya kalau dari luar ya. Jadi itu udah kita bayar ke vendoring terus bayar lagi ke hotelnya segitu. Iya. Oh, enak cari duitnya ya Tapi berarti kalau ya. kayak gitu enakan langsung di hotelnya ya. Ya. Kalau pandemi kayak gini tapi tetap bisa tuh. Nah, untuk sekarang protokol pandemi sekarang ini semua venue sih rata-rata nggak memperbolehkan. Oh, jadi ya udah Oke, yang betul, aman yang aja aman. makanan dari Include dalam. aja berarti ya. Oh. Oke. Tapi kalau include dalam hotel gitu bisa custom kan ya? Bisa nggak ada masalah. Misalkan kayak gue nggak suka ikan gitu. Ya udah. Biasanya tuh kayak mau hotel ataupun catering itu tuh ada western, bisa makanan bisa western, Japanese, Indonesian atau Chinese. Nah, bebas. Bisa milih lah ya Bisa berarti milih, ya, ya. kira-kira gimana. Ya, coba biasa harganya beda-beda tuh. Oh, oke, Ya, oke, harga oke. per pax-nya beda-beda. Tapi kok kita mau meritnya tuh tanggalnya kita udah pikirin belum sih? Kita masih bingung sih. Nah, iya. Nah, Hal yang harus perhatiin selanjutnya adalah bener kata kalian, tanggal. tanggal. Kayak gitu. Nah, Apa kalau misalnya kalian mau tanggal-tanggal bagus ya? tanggal cantik Kemarin ya. sih kayak kita pengennya kayak misalkan kayak 12-12 atau enggak misalkan kayak ya bagus aja 11-11 atau 10-10 Udah kalau kayak- misalkan jatuh sama weekend gitu. Itu Iya. bisa nggak tuh? Nah, itu bisa, tapi bisa tuh rame kalau tanggal-tanggal segitu. Karena tuh bisa kalau orang yang mau book tanggal bagus ya, kayak yang
Agatha udah sebutin tanggal 10 Oktober kan kemarin 10 Oktober 2020. 12 gitu, Iya. 11. Iya, kayak gitu. Itu tuh biasa tuh orang tuh booking bisa lebih daripada setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya udah booking. 1 sampai 2 tahun sebelumnya. Belum tentu saya sudah dilamar gitu. Kalau tanggal biasanya Nah, kalau tanggal biasa tuh ada bulan-bulan sepi wedding sama bulan-bulan rame. Kayak Oh, gitu. oke. Terus kalau yang bener-bener tuh biasa bulan rame wedding. Berber Oke, tuh September, berber, Oktober, oke. November, Ya, Desember. tapi kalau bisa bulan puasa, ya mau wedding biasanya agak turun ya. Oke. Karena Jadi, kan juga puasa. Kita kalau misalkan mau ngincer murah itu berarti tanggal biasa, terus habis itu yang lagi libur-libur aja gitu. hari-hari ya. kejepit ya. Hari-hari kejepit gitu juga bisa Tapi ya. bener gak sih Rom kalau misal kita milih hari biasa sama tanggal biasa tuh bisa lebih murah? Jadi, Wah, udah ini tanggal- otak-otak hemat budget nih udah ya. kita udah Dapat otak hemat berusaha. budgetan nih. Iya, bener. Nah, kalau weekdays tuh lebih murah. Weekdays lebih murah ya. Tapi Tanggal-tanggal yang kurang bagus Nah, lah. terus berarti selain dari itu ada tips and trick lagi nggak nih buat bisa menghemat budget wedding? Wah, kalau misalnya kita udah ngomongin budget panjang sih. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih cara menghemat budget wedding di bagian venue, ikutin channel kita terus dan tonton video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk di komen, like dan subscribe dan share ke yang membutuhkan. See you on the next video. Oke, thank you banget yang udah nonton episode kedua kita sampai habis. Next kita akan bahas budget venue yang pastinya ngasih kalian insight lebih luas mengenai kira-kira berapa sih yang kalian akan spend untuk venue. Link video ada di kanan ya guys, tapi kalau belum ada berarti belum tayang. Oke, segitu dulu aja. Bye-bye.